Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Rahma Kamala dengan NIM 121140067. Nama saya Zahra Natasha Hamzah dengan NIM 123140069. Nama saya Ata Eka dengan NIM 123140209. Nama saya Yuni Alfasa Fitri dengan NIM 123140213. Oke, selanjutnya kami akan membahas hasil diskusi kami. Dimulai dari pembahasan Peskot UCS, di mana di sini kami menggunakan function UCS yang berisi grab, start, dan juga goal. Dimulai dari masukkan not awal dengan biaya 0 dikarenakan baru mempunyai jalur start. Lalu di sini juga ada buat visit, di mana fungsinya untuk mencatat not yang sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya ada while PQ. Jadi ini tuh selama masih ada jalur yang bisa dicek, maka dia bisa mengambil jalur dengan biaya paling kecil. Lanjut ke if not sama dengan goal, itu digunakan kalau sudah sampai dengan tujuan. Tapi juga bisa dengan return path, yaitu mengembalikan jalur dan total biayanya. Lanjut dengan if not yang belum dikunjungi, ini fungsinya biar tidak balik ke not yang sama. Lalu ke for setiap naik board dari not, itu fungsinya untuk mengecek ke semua tetangga, lalu menghitung biaya ke tetangga dengan menggunakan total cost. Yang nantinya akan disimpan ke antrian untuk dicek nanti dengan menggunakan masukan total cost dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada return non ini berfungsi kalau tidak ada jalan ke tujuan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Peskot GBPS, di mana fungsinya juga sama menggunakan grab, start, dan juga goal. Dan ini tuh dimulai dari start, jadi menggunakan masukan heuristik start dan goal. Lalu juga di sini ada membuat visit yang fungsinya juga sama, yaitu sebagai catatan not yang sudah dikunjungi. Lalu juga ada while PQ tidak kosong yang fungsinya selama masih ada jalur yang bisa dicek, maka dia akan mengambil not dengan nilai heuristik terkecil terlebih dahulu dengan mengeluarkan H dan not P. Lalu selanjutnya ada if not sama dengan goal, itu fungsinya juga sama. Kalau sudah sampai tujuan, maka dia akan direturn atau mengembalikan jalurnya saja. Lanjut ke if not belum dikunjungi, itu kurang lebih sama dengan UCS. Lanjut ke for setiap naik board dari not, sama untuk mengecek ke semua tetangga, lalu menghitung nilai perkiraan dari tetangga ke tujuannya. Lalu nantinya setelah itu akan disimpan ke antrian berdasarkan nilai perkiraan jarak dengan memasukkan H dan naik board dan lain sebagainya. Lalu terakhir sama yaitu dengan menggunakan return non yang fungsinya kalau tidak ada jalan ke tujuan yang lain. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian implementasi dalam Python-nya. Yang pertama itu baca data dari CSV-nya. Kemudian kan ada not sama add-nya. Itu tuh not itu membaca file not CSV yang berisi nama kota dan koordinatnya X dan Y. Kemudian yang add-nya itu membaca file CSV-nya yang berisi jalan antar kota berserta jaraknya. Kemudian ada graph itu. Graph itu tuh buat graph kosong menggunakan network X-nya. Ini membuat objek graph kosong dari library network. Kemudian ada tambahan node-nya. Itu tuh ada yang for row in nodes itu menambahkan node kota ke graph dengan posisi koordinatnya. Kemudian dia itu iterasi setiap baris di file node. Dan ada GADD node-nya itu menambahkan node ke graph dengan nama kota, itu posisi koordinat kota, X dan Y untuk keperluan visualisasinya. Kemudian ada for row in itu, tambahkan add-nya itu jalan ke graph dengan atribut jalan. Kemudian itu tuh iterasi setiap baris di file add-nya. Kemudian GADD-nya itu menambahkan add antar node. Source-nya itu kota awal, targetnya itu kota tujuan, weight-nya itu jarak antar kedua kota digunakan untuk algoritma graph seperti shortest path. Kemudian ada uniform codes atau UCS-nya. Itu algoritma UCS mencari jalur dengan biaya terendah menggunakan priority queue berdasarkan total cost-nya. Visitnya itu set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Kemudian queue-nya itu priority queue yang berisi tuple biaya total node saat ini, jalur sampai node. Awalnya hanya berisi node start dengan biaya 0 dan jalur berisi start. Kemudian while queue-nya, itu selama masih ada node dia di queue, terus cost node path-nya itu ambil node dengan biaya terkecil dari queue-nya. Kemudian if node-nya itu jika sudah sampai tujuan dia return hasil. Kemudian yang if not in visit itu jika node belum pernah dikunjungi, dia tuh tanda node sebagai sudah dikunjungi.
kalau ininya returnnya. Kemudian dia memeriksa semua tetangga dari Node saat ini, dia itu for neckbore. Kemudian totalnya itu dia menghitung biaya total ke tetangga, biaya saat ini plus bobot add-nya. Kemudian yang terakhir ini masukkan tetangga ke queue dengan prioritas biaya total terkecil. Return non-nya itu jika tidak ada jalur yang ditemukan kembali ke non yang dan biaya tak terhingga. Kemudian bisa dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian heuristik untuk GBFS. Heuristik untuk GBFS ini kita bisa lihat ada heuristik underscore map, di mana heuristik underscore map ini berisi nilai heuristik manual untuk setiap kota. Seperti yang sudah tertera ada Cilegon dengan nilai 10, Bandung nilai 8, Semarang 6, Surabaya 4, Banyuwangi 0, Yogyakarta 9, dan Malang 7. Nah, nilai ini ditetapkan agar algoritma greedy best first atau GBFS-nya memilih jalur Cilegon, Bandung, Semarang, Surabaya, lalu berakhir di Banyuwangi. Kemudian, depth heuristic AB position atau fungsi heuristik itu gunanya untuk mengembalikan nilai heuristik dari A berdasarkan heuristik underscore map. Selanjutnya, semakin kecil nilai yang didapatkan atau cost yang dihasilkan, maka semakin dekat pula ke goal yang akan dicapai menurut perkiraan heuristik. Misalnya Banyuwangi sama dengan 0 yang sebagai tujuannya, dan Cilegon itu 10 yang paling jauh. Berarti pilihannya cari yang paling kecil. Selanjutnya ke bagian 4, greedy best first search. Fungsi greedy underscore best underscore first underscore search itu gunanya untuk mengimplementasikan algoritma GBFS. Algoritma ini selalu memilih tangga dengan nilai heuristik terkecil tanpa memperhatikan cost pada edge. Queue adalah priority queue yang ditandai dengan head key, yang gunanya untuk menyimpan node beserta jalur yang ditempuh. Untuk prosesnya dimulai dari start dengan heuristik awal, lalu kemudian mengambil node dengan nilai heuristik terkecil. Jika node sama dengan goal, maka akan dikembalikan ke jalur yang ditemukan. Namun jika belum ditandai dengan if not invisited, itu maka akan ditambahkan tetangga ke queue berdasarkan nilai heuristiknya. Lalu hasil akhirnya yaitu jalur yang dipilih sesuai arah yang ditentukan heuristik atau jalur atas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, di sini ada bagian eksekusi algoritma, yaitu ada start dan goals, yaitu adalah kota awal dan kota tujuan. Di sini ada Cilegon dan Banyuwangi. Kemudian ada positions, yaitu mengambil posisi koordinat dari tiap node supaya bisa digambar pada peta. Lalu di sini ada uniform costers, yaitu mencari jalur paling murah atau total biaya terkecil dari Cilegon ke Banyuwangi. Hasilnya di sini ada dua, yaitu ada UCS path, yaitu daftar kota yang dilewati, dan UCS cost, yaitu total biaya perjalanan yang nantinya hasilnya akan ditampilkan. Kemudian di sini ada greedy best first search, yaitu mencari jalur tercepat secara terarah atau selalu pilih kota terdekat dari tujuan. Di sini ada Brin GBFS path, yaitu menampilkan jalur tetapi tidak menghitung biaya total. Lalu di sini ada bagian visualisasi graf. Ada post dan draw, yaitu menggambar graf atau jaringan kota dengan not berwarna biru muda dan nama kota yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada label, yaitu menampilkan label jarak atau biaya di setiap jalur antar kotanya. Di sini ada jalur UCS merah tebal, yaitu menandai jalur hasil UCS dengan garis merah tebal. Lalu di sini ada jalur GBFS atau hijau putus-putus, yaitu menandai jalur hasil GBFS dengan garis hijau putus-putus. Lalu di sini ada PLT legend dan PLT show, yaitu menampilkan legenda atau keterangan warna garis yang akan dimunculkan pada gambar graf di layar nantinya. Mungkin bisa langsung divisualisasi. Baik, di sini dari hasil visualisasi, yaitu UCS memilih jalur Cilegon, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi dengan total biaya 950. UCS selalu mencari jalur dengan biaya total paling kecil sehingga hasilnya optimal meskipun melewati lebih banyak kota. Lalu GBFS memilih jalur Cilegon, Bandung, Semarang, Surabaya, Banyuwangi dengan mempertimbangkan jarak terdekat ke tujuan atau humoristik sehingga jalur lebih singkat tetapi tidak menjamin biaya minimum. Sehingga dapat disimpulkan UCS ini menghasilkan jalur optimal, sedangkan GBFS yaitu lebih cepat namun tidak selalu murah. Di hasil visualisasi ini menampilkan UCS dengan garis merah tebal dan GBFS dengan garis hijau putus-putus untuk mempermudah dalam membandingkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.